hasratku, rinduku, memuji, memuliakan. Halo Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Untuk kali ini saya mengajak kita berbicara tentang bintang Yakub. Ya, ada pertanyaan yang sampai kepada saya, Pak, apa artinya bintang Yakub? Apa maksudnya bintang Yakub? Nah, istilah ini muncul di dalam nubuatan Bileam. Ya, orang Bileam sendiri dikenal sebagai seorang penyihir, seorang yang menerima suap untuk menubuatkan sesuatu kepada orang lain, untuk membicarakan sesuatu kepada orang lain. Tetapi untuk kali ini, Bileam sang nabi di luar Israel ini disogok, disuap oleh sang raja bernama Balak. Tetapi dia berkata, saya tidak berani mengatakan apapun tentang bangsa Israel. Lalu kemudian akhirnya ia bernubuat tentang bangsa Israel, dan salah satu nubuatannya itu terdapat di dalam Bilangan pasal yang ke-24 ayat yang ke-17. Nanti bisa lihat keseluruhan ayat ini kalau baca sendirian, baca secara khusus di rumah atau dimanapun juga berada. Nah, saya bacakan Bilangan pasal 24 ayat yang ke-17 demikian firman Tuhan. Aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub. Tongkat kerajaan timbul dari Israel. Lalu ada nubuatan-nubuatan lain yang diteruskan dari awal maupun setelah ayat ini. Nah, apa yang kita bicarakan tentang bintang ini, awalnya saya berpikir bahwa bintang Yakub ini adalah mengacu kepada raja yang lahir dari keturunan Yakub, yaitu Mesias. Jadi bintang itu sendiri adalah pribadi Kristus. Itu pandangan saya sebelumnya. Ternyata di dalam banyak literatur, banyak tafsiran, banyak yang mengungkap, berkomentar tentang ayat ini, mereka selalu mengacu pada bintang yang sebenarnya. Jadi bintang itu nanti sebagai pertanda, sebagai bagian yang menunjukkan bintang dari seorang juru selamat. Nah, kalau di dalam Matius pasal 2 ayat yang kedua dikatakan di situ bintang Kristus, ya. Orang-orang Majus bertanya dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ini orang-orang Majus yang bertanya, di manakah dia raja yang baru lahir itu? Kami telah melihat bintangnya. Jadi bintang Kristus itulah yang dinubuatkan oleh Bileam kira-kira 3400 tahun. Jadi kemungkinan yang ditanyakan kepada saya ini, seperti apa bintangnya, apa maknanya, bagaimana deskripsinya. Jadi berdasarkan pertanyaan yang sampai kepada saya mau pastikan berdasarkan kebenaran firman Tuhan, berdasarkan risalah yang bukan main-main, tetapi melalui prinsip-prinsip penafsiran hermeneutika yang alkitabiah. Dipastikan bahwa yang dimaksud sebagai bintang Yakub di dalam nubuatan Bileam ini mengacu kepada bintangnya Kristus. Itulah sebabnya kita baca tadi di dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang kedua, orang-orang Majus berkata, kami telah melihat bintangnya dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi bukan menyembah bintangnya, tetapi orang-orang Majus ini telah melihat bintangnya Kristus yang sudah lahir. Jadi dipastikan bahwa yang dimaksud dengan bintang Yakub adalah bintang Kristus, yaitu pertanda kelahiran Kristus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, berdasarkan deskripsinya, banyak orang punya pandangan. Ada yang mengatakan bahwa itu semacam mercusuar, ya. Kalau kita di pelabuhan atau pesawat ada mercusuarnya sebagai pertanda, ada lampunya. Seperti itulah mercusuar atau bintang yang muncul di atas tempat Tuhan Yesus Kristus lahir. Itu ada pandangan yang seperti itu. Kemudian ada pandangan yang mirip-mirip berkata bahwa itu semacam tiang awan, tiang api yang pernah muncul di zaman Musa, Perjanjian Lama, dan itu juga muncul di saat kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Mungkin seperti itu gambaran dari bintang Kristus itu. Lalu ada yang mengatakan juga ini merupakan cahaya yang timbul akibat pertemuan dua bintang besar, yaitu bintang
Musitari dan bintang Zohal. Jadi bertemu dua bintang ini di dalam satu titik, walaupun berada di dalam jarak yang berbeda, kemudian menghasilkan cahaya terang yang luar biasa. Lalu ada juga pandangan yang mengatakan sekitar 85 tahun before Christ, sebelum tahun Masehi, pernah planet itu keseluruhannya berada di dalam satu garis yang bersamaan. Jadi semua yang mengelilingi matahari itu satu garis yang bersamaan dan menimbulkan cahaya terang yang sangat mengkilap luar biasa. Itu terjadi sekitar 80, 85, 86 tahun sebelum Masehi. Nah, jadi itu saat kelahiran Kristus menurut suatu pandangan, ya. Lalu ada juga pandangan yang mengatakan bahwa itu adalah malaikat Tuhan yang berada di atas tempat lahirnya Kristus, dan keberadaannya itu menimbulkan cahaya terang yang sungguh-sungguh berbeda, suatu hal-hal yang ajaib. Jadi sebenarnya dapat dikatakan bahwa ada banyak pendapat, ada banyak simpang siur yang bersilang pendapat tentang deskripsi daripada bintang Yakub ini, atau yang disebut sebagai bintang Kristus. Nah, saya sudah bahas pada video saya yang sebelumnya. Tetapi ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud bintang di sini tidak mungkin pertemuan beberapa bintang atau pertemuan beberapa planet, sebab di dalam bahasa aslinya itu berbentuk tunggal yang muncul di dalam Matius. Jadi bukan jamak, tunggal. Ya, boleh-boleh saja berarti tidak mungkin pertemuan dua bintang, tidak mungkin juga planet-planet berada di dalam satu garis. Karena menurut ketatabahasaan Yunani, ini tunggal bukan jamak. Nah, kemudian, apakah itu malaikat? Mungkin bisa saja. Apakah itu mercusuar? Apakah itu semacam tiang awan dan tiang api? Bisa saja mungkin itu Allah bekerja seturut dengan kehendaknya. Tapi kami berpendapat bahwa ini adalah bintang benaran, bintang yang disediakan oleh Allah sebagai tanda kepada dunia untuk merealisasikan apa yang pernah dinubuatkan di dalam perjanjian lama, bahwa bintang terbit dari Yakub, dan bintang itu adalah tanda kelahiran Sang Juru Selamat yang sudah lama dinanti-nanti oleh bangsa Israel. Bahkan bangsa-bangsa lain di sekitar mereka telah mendengar tentang akan datangnya bintang itu, akan lahirnya seorang Sang Juru Selamat. Maka jangan heran kalau orang-orang dari timur disebut sebagai orang-orang Majus. Maaf, bukan dari timur, dari timur. Ya, bukan orang timur ya, orang timur. Nah, jadi orang Majus dari timur, yang mungkin dari Babel, yang mungkin dari wilayah Irak, Iran yang sekarang, atau wilayah mana saja. Tetapi kita tahu satu prinsip, bahwa melalui keilmuan mereka, Allah menunjukkan tanda-tandanya. Allah menunjukkan kemuliaannya melalui keilmuan, melalui profesi, melalui keahlian-keahlian mereka. Apakah keilmuan mereka tentang astrologi, di mana di dalam perjanjian lama pernah disinggung bahwa orang-orang peramal melalui bintang, peramal matahari, peramal bulan itu harus dihukum mati di hadapan Tuhan. Apakah orang-orang Majus ini berkenan di hadapan Tuhan? Saya mau katakan ada beberapa perbedaan yang sangat luar biasa. Kalau di dalam perjanjian lama, orang-orang yang melakukan ramalan itu adalah orang-orang penyembah berhala, penyembah kepada bintang-bintang, penyembah kepada matahari, penyembah kepada bulan, penyembah kepada dewa-dewa yang ada di atas. Dan itu harus dihukum mati menurut hukum Taurat dalam perjanjian lama. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Majus? Mereka bukan beramal. Kalau ramalan itu untuk sesuatu yang belum terjadi, diramalkan untuk yang akan datang. Tetapi ini bukan. Ini sudah terjadi. Kristus sudah lahir, lalu mereka melihat tanda itu. Jadi mereka tidak menyembah berhala. Disebutkan di situ, kami sudah melihat bintangnya. Jadi mereka bukan menyembah bintangnya. Orang-orang Majus itu bukan menyembah bintang itu, tetapi datang untuk menyembah Kristus. Ya. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua juga, Alkitab juga mencantumkan beberapa hal yang bersangkutan dengan matahari, bulan,
dan bintang-bintang. Misalnya dalam Matius 24 ayat 30, Yoel 2, 28 sampai 32. Kisah Para Rasul 2 ayat 19 sampai 20 dan lain-lain. Hal-hal tersebut sama sekali tidak menyangkut dengan astrologi sebagai ramalan dan penyembahan terhadap bintang-bintang. Jadi apa yang dimaksud dengan bintang Yakub? Menurut pandangan saya, bintang Yakub adalah bintang yang disediakan Allah memang secara khusus sebagai pertanda bahwa Kristus telah lahir ke dunia, bahwa Sang Juru Selamat, pengharapan seluruh dunia telah datang, dan sekarang saatnya kemuliaan bagi Allah dinyatakan. Ya, ada satu pernyataan yang sangat bagus sekali, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya akan bacakan pernyataan ini. Bintang terang tersebut disediakan oleh Allah untuk memproklamasikan kedatangan anaknya, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Allah pernah menyediakan tiang api dan tiang awan untuk memimpin Bani Israel dalam perjalanan di padang belantara. Demikian juga Allah telah menyediakan bintang terang untuk memimpin perjalanan orang-orang Majus sampai di Bethlehem untuk menyembah Kristus Yesus pada hari ini. Tuhan pun berkenan memakai firman-Nya untuk memimpin perjalanan kita, di mana firman-Nya menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Adakah firman menjadi pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu? Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan, bintang terang Kristus adalah kebenaran Tuhan yang telah mencerahkan hati dan pikiran kita, memberikan petunjuk dan pertanda kepada kita bahwa Kristus telah sungguh-sungguh lahir, bahwa Kristus sungguh-sungguh menjadi juru selamat kita, dan bahwa kebenaran Allah sungguh-sungguh dinyatakan. Oleh sebab itu, marilah kita sambut bintang Yakub, bintang Kristus ini dengan sukacita surgawi untuk memberikan kemuliaan dan hormat bagi Allah. Inilah tujuan kehidupan kita. Inilah maksud Allah menyatakan kedahsyatan kehebatannya di dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan menolong, memberkati, dan menyertai kita. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Hasratku, rinduku, memuji, memuliakan